Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ridwan Badawi dengan NPM 4524210037 akan membahas tentang proyek bahasa Indonesia tentang pokok bahasan penelitian untuk analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Di sini saya mengambil sumber data dari skripsi mahasiswa Universitas Pamulang tahun 2023-2024 dan juga saya mengambil dari media sosial, berita, terus ada media tulis yaitu novel yang berjudul Laut Bercerita dan nama penulis skripsinya yaitu Trisutrisno dengan prodi manajemen yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Penghargaan Terhadap Kinerja Karyawan. Bagian yang salahnya itu di bab 2 di tinjauan pustaka. Selanjutnya ada pokok bahasa ejaan. Di sini ada data kesalahan yang pertama yaitu ditunjukkan dengan pembenaran ditunjukkan. Seharusnya K-nya itu ada 2. Sedangkan di kesalahan yang ini ditunjukkan yang ini ada 1. Yang kedua ada karyawan pun. Pembenarannya karyawan pun. Seharusnya punnya ini dipisah. Sedangkan di kesalahannya itu karyawan pun. Ini disambung. Selanjutnya ada kesalahan yang ketiga. Selama berbulan-bulan mereka ditawan, diintegrasi, dipukuli, dan disiksa hingga menjawab satu pertanyaan. Pembenarannya yaitu selama berbulan-bulan mereka ditawan, diintegrasi, dipukuli, dan disiksa hingga menjawab satu pertanyaan. Kenapa di sini salah? Karena yang pertama itu tidak ada tanda koma setelah selama berbulan-bulan. Selanjutnya ada pokok bahasa kalimat efektif. Di sini data kesalahan yang pertama yaitu pemberian hukuman terhadap karyawan yang melanggar kedua kalinya harus diberikan hukuman lebih berat. Pembenarannya di sini pemberian hukuman terhadap karyawan yang melanggar kedua kalinya harus lebih berat. Kenapa? Karena pengulangan kata hukuman itu terlalu banyak. Yang kedua ada pendekatan disiplin bertujuan, yaitu apabila diterapkan dengan harapan bukan hanya pemberian hukuman, melainkan lebih bersifat pembinaan. Pembenaran yang kedua, pendekatan disiplin bertujuan tidak hanya memberikan hukuman, tetapi lebih pada pembinaan. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Pembenarannya yaitu tujuan harus jelas, ideal, dan menantang sesuai kemampuan karyawan. Yang terakhir, yang keempat, pimpinan yang baik harus memberi contoh yang baik, berdisiplin, baik, jujur, adil, kedisiplinan karyawan pun akan ikut baik. Nah, pembenarannya yaitu pimpinan yang baik harus memberi contoh disiplin, jujur, dan adil agar kedisiplinan karyawan ikut meningkat. Selanjutnya ada bahasa, pokok bahasa paragraf. Data kesalahan yang pertama di kalimat topik atau tidak ada ide pengontrol. Kalimatnya, novel menilai fungsi pencegahan pada Kortas Topikon ini menjadi komitmen dalam menguatkan nilai-nilai anti korupsi di Indonesia. Pembenaran di sini, Novel Baswedan menilai Kortas Topikol Polri dapat memperkuat nilai anti korupsi melalui pencegahan dan pemberantasan
yang terintegrasi. Kenapa yang di kalimat pertama itu salah? Karena kalimat ini menyebutkan pendapat novel, tetapi tidak memberikan batasan fokus pada apa yang dibahas. Selanjutnya kesalahan yang kedua, koherensi. Paragraf ini tidak koheren. Kalimatnya, tentu saya berharap KPK sebagai lembaga yang mesti menjadi koordinator dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus diperkuat agar pemberantasan korupsi bisa berlangsung dengan lebih baik dan sistematis demi Indonesia yang lebih baik. Ujar novel. Semoga ke depan semua lembaga yang bertugas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa bekerja secara optimal dan bersinergi. Kebenaran di sini, novel berharap penguatan KPK dapat menjadikannya lembaga yang memimpin koordinasi dalam pemberantasan korupsi. Ia juga berharap seluruh lembaga yang bertugas dapat bekerja optimal dan bersinergi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kenapa di sini salah? Karena kedua kalimat ini membahas hal yang sama, tetapi tidak digabungi dengan kata penghubung yang sangat kuat. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada kesalahan struktur paragraf, kesalahan kesatuan dan koherensi. Kalimatnya yaitu dalam anti korupsi sedunia atau Hakordia 2024, Jenderal Sigit memperkenalkan Kortas Topikor Polri. Dia mengatakan Kortas Topikor memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedikit pengenalan dengan Kortas Topikor dan juga sebentar lagi akan kita optimalkan untuk bisa melaksanakan tugasnya bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembenarannya di sini, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024, Jenderal Sigit memperkenalkan Kortas Topikor Polri. Ia menjelaskan bahwa lembaga ini memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang akan segera dioptimalkan untuk mendukung upaya Polri dalam melawan korupsi. Kenapa di sini salah? Karena kalimat yang pertama menyebut anti korupsi sedunia, sedangkan kalimat berikutnya langsung membahas tugas Kortas Topikor tanpa penghubung yang jelas. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.